Baik, kita akan mengenal tentang Islam ulil albab. Ya. Pertama, ketika kita bicara tentang Islam ulil albab, maka kita perlu memahami artinya masing-masing dari kata tersebut ya. Pertama Islam. Islam itu dari kata salima, bentuk dasarnya ya. Salima ya selamu, salaman, salamatan, silman. Itu artinya selamat, damai, sejahtera gitu. Eh, Kemudian kata salimah ini mendapatkan imbuhan hamzah yang kemudian menjadi aslama yuslimu, Islam ya. Yang artinya tunduk patuh menyerah atau menyerahkan. Ah, dan makna ini sebagaimana firman Allah, afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi dan kepadanya aslama menundukkan man orang fis samawati yang ada di langit ya, wal ard dan di bumi tau'an wa karhan, suka atau tidak suka. Nah, ini wa ilaihi turja'un, karena semua kita hakikatnya adalah hamba Allah, maka harus tunduk kepada Allah. Nah, jadi intinya maka sebagai seorang Islam, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sendiri itu adalah ajaran yang bersumber dari Allah, ya, yang diwahyukan pada para nabi melalui malaikat Jibril dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang berisi tentang keimanan, ketauhidan, ya, ibadah, muamalah, jadi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan juga alam raya. Ini ada aturannya. Juga ada tentang akhlak ya, atau adab baik dohir ataupun batin. Kenapa? Nah, karena dengan inilah manusia akan tertuntun untuk selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, begitu juga Islam dalam sebuah hadis itu adalah rukun Islam itu sendiri. Maksudnya eh, dalam sebuah hadis Rasulullah ketika ditanya akhbirni anil Islam faqala al Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, sehingga dari sinilah kita akan memahami siapa itu muslim ya. Jadi kalau Islam itu menyerahkan diri, maka ya, seorang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya orang yang tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam aslama yuslimu, Islam fahuwa muslimun. Lah, kata Islam sendiri itu adalah agama para nabi. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Wassa biha Ibrahim wa banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yakub. Apa? Ya bunayya, ya baniya, wahai anakku, sesungguhnya Allah istofa memilih lakumuddin bagi kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Sehingga ini yang dipegang kuat oleh para nabi agar senantiasa istiqomah menjadi muslim. Nah, begitu juga di dalam hadis ya, bahwa menjadi seorang muslim berarti komitmen dengan ajaran Allah. Eh, Inti dari ajaran Allah itu adalah ya menegakkan sholat dan memakan makanan yang halal. Nah, salah satunya maksudnya. Man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal al muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi wa la tukhfiru Allah fi dhimmatihi. Nah, begitu juga dikatakan seorang muslim jika orang lain, muslim lainnya itu merasa aman atau selamat
dari gangguan tangan dan lisannya, dari perkataan atau perbuatannya. Dalam arti bahwa seorang muslim itu adalah ketika ia mampu berbuat baik pada orang lain sehingga orang lain tidak terganggu dengan perkataan dan perbuatannya. Ini apa secara dohir lafat itu adalah muslim. Nah, berarti yang namanya muslim itu ada harusnya baik gitu loh. Nah, kalau ada muslim jahat berarti dia tidak komitmen dengan masalah agamanya. Ini. Jadi ini dari sini kita tahu apa itu Islam dan apa itu muslim. Ya, sehingga seorang muslim itu dituntut ini. Nah, sekarang masuk ke makna berikutnya itu makna ulil albab. Nah, ulil albab juga makna yang berasal dari bahasa Arab. Jadi yang terdiri dari dua kata yaitu ulu dan albab. Ulu ya. Ulu, uli ya. Uli itu kalau majrur itu ya. Ulu itu artinya memiliki. Albab artinya lub, artinya eh, akal. Tapi lebih dari itu ya. Lubun, albabun. Lebih dari itu, lub dikatakan itu adalah al-aql as-salim al-mustaqim. Jadi akal yang sehat dan lurus. Maksudnya apa? Bahkan bahwa seseorang itu memiliki akal yang sehat itu ketika akalnya mampu mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan. Jadi maka senantiasa kata-kata ulul albab itu dikaitkan dengan ketakwaan, tentang hikmah ya, tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka misal di dalam surat ini Al-Baqarah yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa diberikan hikmah, maka ia diberi kebaikan yang sangat banyak ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah ingat ya, tidaklah mengambil pelajaran hal-hal itu kecuali orang-orang yang memiliki akal. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Hmm. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kata ulul albab itu ada 16 ayat ya. Di dalam ayat-ayat berikut ini yang insya Allah kita kaji tadi di karakteristik insan ulil albab yang akan kita kaji dalam satu semester ini. Nah, di menariknya selain ulul albab di dalam Al-Quran juga ada kata nuha, tapi hanya satu-satunya yang Allah sebutkan kata ulun nuha itu di dalam surat Toha yaitu ayat ke-54. Jadi qulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha ya. Liulin nuha. Makan dan gembalalah angonlah hewan ternak kalian karena sesungguhnya di dalam itu semua terdapat tanda-tanda bagi ulun nuha. Nah, nuha juga artinya akal, akal yang salim ya. Atau Imam Suyuti menjelaskan yang dimaksud nuha adalah orang yang berakal yang mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Ya, maka dengan arti ini ya ulul albab dengan ulul nuha itu sama. Tapi memang perlu kita kaji. Kenapa kok Allah membedakan ulul albab dan ulul nuha? Meskipun memiliki arti yang sama ya. Jadi dari sini Islam ulil albab atau ya memang yang cocoknya adalah istilah Muslim ulil albab. Jadi eh, orang Muslim yang memiliki akal yang cerdas gitu. Harusnya istilah ini sama misal Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini setelah saya apa detailkan di dalam buku saya sebenarnya cocoknya adalah Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, sama Islam ulil albab yang ulul albab itu siapa? Manusia atau Islamnya? Manusia, karena Islam adalah ajaran. Jadi maksudnya ada al-Islam li ulil albab gitu. Jadi bukan Islam ulul albab. Nah, tapi untuk menyingkat
Islam ulil albab gitu. Ya, misal eh, apa sambal tomat ya. Maksudnya sambal yang terbuat dari tomat kayak gitu. Nah, itu sedikit penjelasan terkait Islam ulil albab. Dalam arti kita ingin mengkaji lebih detail tentang makna-maknanya, itu harapan saya kita sama-sama mampu memahami siapa itu ulil albab, sehingga dari memahami itu dan karena yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah, kita dapat berkahnya itu. Ya. Sehingga apa? Yang saya harapkan bagaimana karakter ulil albab itu nanti mampu masuk di dalam diri kita. Jadi anak yang soleh, akal yang bermanfaat seperti itu. Ya, ini setidaknya dalam satu semester ini kita akan mengkaji itu. Baik, eh sampai sini bisa dipahami ya. Mungkin jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.